Sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. We're all over it. Not a problem. Take care. That was close. Yeah, that was close. I can still hear you. I think we're good. Nah lo jangan sampai bengong ya pemirsa Happiness sekarang. Semoga Anda bersama dengan Happiness pada malam hari ini juga ya mungkin yang lagi merasakan penyesalan karena mungkin juga lalai atau tidak berani mengambil sebuah keputusan dengan baik ataupun tidak melakukan secara maksimal. Semoga juga mendapatkan sebuah solusi yang terbaik bersama dengan Mas Arfan Pradiansyah. Baik, kita bisa lanjutkan kembali ya Mas Arfan ya. Tentang penyesalan itu sendiri. Sebaiknya memang harus kita lakukan. Ada jenis-jenisnya atau gimana sih Mas Arfan? Iya, jadi penyesalan itu sesungguhnya ada 4 jenis ya. 4 jenis penyesalan ya. Oke. Kita jawab dulu ya. Kita tahan dulu sebentar ya, takutnya menyesal nih nggak kita angkat kan. Baik, mari halo, kita selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, dari Radit di Bandung. Dengan siapa? Dengan siapa? Dari Radit. Radit, ada di? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, ya. Oke. Silakan, Radit, silahkan. Iya. Selamat malam, Mas Arfan. Selamat malam, Radit. Iya, ini saya cuma ingin, mungkin nggak tahu ya, mungkin mau tanya dikit mengenai poin nomor 2 yang ketika Mas Arfan bilang mengapa kita menyesal karena saat kita itu tidak berani melakukan sesuatu gitu ya. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah bukankah pada saat kita sedang mengambil keputusan kita kan sudah tahu konsekuensi di atas atau resiko dari keputusan yang kita ambil gitu ya. Jadi bagaimana agar pada saat kita tidak mengambil keputusan tersebut tapi malah tetap menjalankannya atau tidak fokus pada keputusan tersebut, bagaimana supaya kita tidak merasa terlalu kecewa gitu. Jadi pada saat misalkan saya ingin melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu perusahaan misalkan, jadi bagaimana agar saya itu tidak merasa terlalu kecewa, terlalu jatuh ke dalam gitu, dalam penyesalan maksudnya. Gitu. Oke. Mungkin bisa dipersingkat ya, Baik. Mas ya? Iya, paling itu aja sih, Jadi supaya kita tidak menyesal, bagaimana caranya supaya keputusan itu tidak, berani konsekuensinya tidak, betul. Baik. Oke, baik. Mas Arfan udah dapat ini Q-nya? Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima Mas kasih. Radit, ya. Silakan Mas. Oke, jadi yang poin nomor 2 tadi ya Mas Arfan. poin nomor 2 ya. Penyesalan itu selalu terjadi ketika kita tidak berani gitu. Betul. Pertanyaannya, apakah kalau kita berani itu menghasilkan penyesalan? Bisa juga. Bisa juga, ya. Misalnya, saya mengatakan, saya harus mengatakan ini nggak ya, misalnya gitu ya. Saya pikir, saya katakan saja deh, gitu ya. Saya harus berani deh, gitu ya. Ternyata setelah saya katakan, respon orang tidak happy dengan apa yang saya katakan, kan gitu. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan olehnya. Tidak sesuai dengan apa gitu yang diharapkan. Pasti akan menghasilkan penyesalan, kan? Tapi kalau saya lihat pengalaman hidup saya dan juga mendengarkan sharing dari banyak orang, kemungkinan kita menyesalnya itu lebih kalau kita tidak berani mengatakan, tidak berani melakukan. Tidak Itu berani melakukan. lebih banyak penyesalannya daripada kalau kita berani dan salah. Mungkin pada saat kita berani dan ternyata salah, ini mungkin kita bisa ambil hikmahnya ya. Iya, kita bisa belajar ketika dari kita kegagalan berani dan kesalahan salah, maka kita jadi tahu apa yang benar. Betul. Gitu. Tapi at least kita lebih satu langkah lebih baik gitu ya, karena berani gitu. Dan ketika kita berani walaupun salah, kita sudah memperbesar prosentase untuk diterima oleh orang lain gitu. Ketika kita berani. Karena kalau kita tidak berani dan kemudian kita tidak mengatakan, ternyata ada orang lain yang mengatakan, ternyata usulan dia jauh lebih jelek dari usulan saya. Dan ternyata orang malah menerima usulan dia. Rasanya menyesalnya luar biasa. Gondok banget. Betul. Gitu ya, karena ketika kita tidak mengatakan apapun, maka kemungkinan berhasil kita itu 0. Ketika kita tidak mengatakan apapun, tidak melakukan apapun, kemungkinan berhasilnya 0. Tapi ketika kita berani mengatakan sesuatu atau berani melakukan sesuatu, ada kemungkinan untuk berhasil di situ. Dan kalaupun tidak berhasil, kita sudah puas.
karena kita sudah melakukan, sudah mencoba. Betul. Karena kita juga sudah melawan yang namanya ketakutan dari dalam diri kita. Iya, dan ketika kita berani melakukan sesuatu dan ternyata gagal, itu rasanya sudah lega. Sudah lega dalam pengertian, saya jadi tahu bahwa saya memang belum pantas mendapatkan itu. Saya jadi tahu. Tapi kalau kita tidak melakukan, tidak berani melakukan sesuatu, kemudian ya tidak mendapatkan apa-apa, dan saya tidak tahu apakah kalau saya melakukan itu berhasil atau enggak. Saya nggak tahu. Dan nggak tahu itu menghasilkan rasa penasaran. Bukan hanya penyesalan, tapi jadi penasaran juga ya. Benar, coba kalau saya lakukan ini kira-kira saya bisa nggak ya? Iya. Penasaran. Kalau sudah dilakukan berani dan gagal, itu tidak menyesal. Dan tidak penasaran juga, karena juga sudah berani untuk dilakukan. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Itu yang menarik, Poppy. Baik. Ternyata masih banyak lagi nih segmen-segmen selanjutnya, tentu saja lebih menarik lagi, karena kita juga akan menghadirkan salah seorang narasumber yang tentu saja kita akan gali dan juga kita akan ambil ilmunya. Seperti apa? Jangan kemana-mana pemirsa. Happiness with Arfan Pradiansyah akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. If you wanna be happy now.